Assalamualaikum. Halo, Besti Fazagi. Selamat datang di YouTube channel aku, Fazagi Family. Langsung gas. Hah? Mau kemana sih? Oh, Matiin dulu dong ekonya. ke kanan. Mana sih? Aku buru-buru. Lanjut lurus sekitar 45 menit ke arah tol Cipularang, tol Padalenyi, Bandung. Halo, pagi. Tuh, pagi-pagi udah di tol, mau kemana ya? Hari ini kebetulan ada undangan acara konten kreator di Bandung. Nah, Fazagi Family ini dapat kesempatan hadir di sana. Lupa daerahnya tuh Pasir Koja kalau nggak salah. Nama tempatnya juga lupa, tapi tenang, kita pakai Waze. Dan kali ini kita nggak pakai kereta, kita pakai mobil aja karena kebetulan dianterin sama dua bapak-bapak. Lapar nih pagi-pagi tuh sambil makan. Jadi anak-anak berangkat sekolah langsung kita jalan. Jadi acaranya nanti jam 12 siang sampai jam 4 sore. Jadi kita PP aja hari ini. Tapi nanti lihat sikonnya gimana. Kalau bisa PP, kalau enggak ya udah. Karena kita mau ke beberapa tempat juga. Nah, gimana nanti keseruannya di sana? Pokoknya ikutin terus ya. Nanti ada siapa aja di sana, konten kreator siapa aja, bintang tamunya siapa aja. Pokoknya menarik. Dan ini baru pertama kali kumpul sama para konten kreator. Jadi exciting juga, pengen tahu acaranya gimana. Ya. Sampai ketemu nanti ya, dadah. Kita tuh udah sampai di mana tadi? Armor Urban Forest. Tuh lihat gerbangnya kelihatan. Kayaknya ini dari mana-mana nih. Tuh. Apa cuma Bandung doang? Hah? Apa cuma Bandung doang? Gue nelfon Bang Heri dulu. Apa cuma Bandung doang? Kurang tahu. Berapa? Herdi. Oh, namanya Armor Jenny Urban Forest. Tuh. Di sini sepertinya kita. Halo, di mana Bang? Tuh. Oh, ini mau pada mau di lobi. Di lobi. Kita registrasi dulu. Ket apa kali? Ket saya. Hah? Keket saya apaan? Keket apaan? Keket. Hah? Hah? Pakai ket apa gitu? Suruh Kang Pepen. Ket love you. Ket love you. Pakai itulah. Ininya. Udah telepon. Mana? Mana orangnya? Mana? Tuh Bang. Itu dia. Gimana kita duduk?
sini aja. Acara apa sih? Acara kita YouTube Creator Collection ini udah ada yang tahu belum YouTube Creator Collection itu artinya apa? Very good jawab. Nah, YouTube Creator Collection itu sebenarnya tempat di mana kita mau kalian bisa santai-santai untuk bertemu kreator lain gitu di sini. Supaya kalian bisa networking juga, bisa membina hubungan juga sama kreator-kreator yang mungkin kalian jarang bertemu satu sama lainnya gitu loh. YouTube mau menjadikan tempat supaya kalian bisa membuat network satu sama lain dan merasa memang YouTube support kalian secara langsung juga. Biasanya kan kita dengar nih masukan dari kalian semua, YouTube selalu buat kita cuma di Jakarta atau di kota-kota lain. Makanya sekarang kita dengar feedback dari kalian, kita datang ke kota Bandung nih pertama kalinya. Nah, semoga kalian bisa memberi respon yang sangat antusias dan positif hari ini supaya tahun depan kita buat lebih besar lagi di Bandung. Dan kenapa Bandung gitu? Bandung itu sebenarnya spesial buat saya dan buat YouTube juga karena kita lihat banyak banget kreator dari Bandung yang sukses di YouTube dan kita juga mau highlight kreator-kreator Bandung lagi seperti kalian semua yang udah datang hari ini gitu. Dan semoga hari ini pokoknya nyantai aja, gak ada yang serius-serius gimana. Kita mau kalian semua bisa saling berkenalan, enjoy the time. Kita juga ada 2 kreator Bandung yang mau kita undang untuk memberikan inspirasi dan sharing buat kalian semua. Chef Devina sama Zulkarisa nanti, dan itu mereka dari Bandung juga. Dan saya yakin tahun depan akan banyak lagi kreator-kreator Bandung yang sukses yang kita juga mau tampilkan lagi di panggung nasional. Jadi terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang mau datang jauh-jauh hari ini, panas-panas ke sini, mau berkumpul, mau ngobrol sama YouTube. Kita sangat menghargai semua ini. Sekali lagi thank you so much dan saya serahkan kembali lagi. Thank you. Baik Mas Wadi, terima kasih banyak. Boleh berikan tepuk tangan lagi buat Pak Mas Wadi untuk menjelaskan apa itu acara ini. Baik teman-teman, tapi sebelum lebih lanjut saya ingin menginformasikan bahwa kita ada rules yang teman-teman harus patuhi. Di mana untuk yang pertama adalah smartphone dimohon untuk di set silent di mode getar saja. Kemudian juga dimohon untuk no smoking, no vaping. Kemudian juga dimohon untuk jaga barang-barang berharganya. Kemudian juga kalau misalkan butuh wifi, silakan masukkan username di Armor Genuine Urban Forest dan juga passwordnya di Forest 86. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan tadi udah pada ikutan foto belum di sini semuanya? Sudah, terima kasih banyak sudah ikutan foto. Tapi teman-teman juga bisa buka IG YouTube Creator Indonesia, cek Instagram story-nya, kemudian bisa diklik di add yours di story tersebut, kemudian posting foto, tag YouTube Creator Indonesia. YouTube Creator-nya pakai C ya, YouTube Creator Indonesia seperti itu kurang lebih. YouTube Creator Indonesia, posting sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan hadiah menarik di akhir acara. Sekali lagi silakan kunjungi IG YouTube Creator Indonesia, cek di story-nya di sana, kemudian klik add yours di story tersebut, kemudian posting foto dan tag di YouTube Creator Indonesia. Sekali lagi posting sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan hadiah menarik di akhir acara. Baik teman-teman, kita juga akan menginformasikan agenda dari kegiatan ini akan ada apa aja. Yang pertama kita ada ice breaking. Jadi nanti kita akan berkenalan satu sama lain bersama teman-teman kreator yang ada di sini. Kemudian juga nanti akan ada sesi kuis kenalan seru. Ini pakai Kahoot. Jadi intinya nanti kita pengen teman-teman bisa lebih kenal satu sama lain. Kemudian ini yang intinya dari acara ini tentunya kita akan ngobrol dengan 2 kreator chef kita, yaitu Chef Devina Hermawan dan juga Risa Saraswati. Kemudian nanti ada yang spesial juga, kita punya mystery box. Ini aktiviti bersama tentunya untuk teman-teman nanti bisa seru-seruan bareng. Detailnya kayak apa nanti kita akan jelaskan. Dan terakhir ini nggak kalah keren, pastinya kita akan bagi-bagi hadiah di akhir acara dan foto-foto bareng sambil konten. Pokoknya acara ini bakalan seru dan pastinya bikin semuanya enjoy dan semuanya terkoneksi satu sama lain. Baik teman-teman, tapi saya mau nanya dulu, yang dari Bandung mana suaranya, tepuk tangannya mana? Wow. Kalau yang dari luar Bandung ada suaranya mana? Ternyata banyak juga ya. Ini kakak dari mana? Dari Cikampek. Oh, ayo kenalan dulu ya. Dengan kakak siapa, sorry? Dede. Oh, Dede. Dede. Oh iya. Dede ya. Wadadang, wadede. Haridang deh. Ini kalau boleh tahu, udah berapa lama manten? 2013. Niche-nya apa? Kalau boleh
dengan gaya storytelling yang autentik dan relatable. Beliau nggak cuma menghadirkan konten bisnis yang bikin merinding, tapi juga menambah dimensi personal lewat buku, film, dan berbagai kolaborasi kreatif dengan brand maupun kreator lain. Tahun lalu, salah satu cerita horornya diangkat menjadi film Jurnal Risa by Risa Saraswati yang bisa kita tonton di Netflix. Langsung saja teman-teman, inilah dia Risa Saraswati. Nah, ini Rana Pratiwi. Ini dari Jurnal Risa. Teteh apa kabar? Boleh salaman dulu Teteh. Dan ini Teh Indi yang mendampingi. Boleh kami silakan duduk terlebih dahulu. Dan perlu diketahui Teh Indi ini, Indi Rana Pratiwi ini, beliau selain part of Jurnal Risa, beliau ini ternyata juga beauty influencer, betul ya? Gimana? Baik, boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk ketiga orang hebat yang ada di depan kita semua. Mungkin pertanyaan pertama, Chef Devina dan juga Teh Risa dan Teh Indi, ini tentunya berhasil membangun personal brand yang kuat dan otentik di YouTube. Ini boleh cerita nggak gimana sih proses kalian menentukan persona ataupun image yang pas dan juga otentik? Dan pada awalnya apa strategi yang dibuat bikin audiens ini kenal, percaya hingga akhirnya loyal sama branding teman-teman supaya nanti. Silakan Chef Devina dulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Teman-teman dari Bandung semua ya. Thank you nih yang udah datang semuanya. Perkenalkan saya Devina Hermawan. Saya memulai channel YouTube itu kurang lebih di tahun sekitar 2016 lah ya. Nah itu dimulai dari hobi yaitu memasak gitu. Nah di situ kebetulan pandemi juga nih, jadi pengen produktif di rumah, mulailah secara rutin bikin konten. Nah kalau dibilang tentang personal branding ya, dari awal sekali nih, let's say di tahun-tahun pertama, memang belum ada seperti kayak berpesan dan lain-lain. Cuman memang kalau saya pribadi ini berangkatnya itu memang dari ketertarikan pribadi juga, karena kan menjadi content creator itu sangat-sangat attach sama personalized kemampuan atau apa yang mau kita ceritakan ya. Jadi lebih ke situ sih dengan apa yang kita punya. Nah dari situ baru kita kembangkan menjadi konten. Jadi intinya si jiwanya itu tetap tentang memasak, tentang resep ya, yang membagikan tips and tricks. Cuman kalau kita bicara dengan bagaimana kita menginterpretasikan menjadi sebuah konten, itu sebenarnya saya juga sudah melalui beberapa perubahan, penyesuaian gitu ya, penyesuaian sama tren yang ada, tapi tetap si namanya si brandingnya atau personanya itu tetap harus konsisten. Kalau menurut saya lebih ke situ sih, jadi kita bisa fleksibel tentang komunikasi ya, tentang mungkin gear juga mau ganti-ganti itu nggak masalah, tapi memang tetap ada satu apa ya, kayak mungkin jati dirinya lah kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri memang fokus di resep yang sudah dites ya, terus juga yang mudah. Itu pertama kali bikin dibentuk dulu personanya atau ngalir aja? Jujur ngalir aja sih gitu, karena memang kenapa bisa sampai dapet insight juga kayak misalnya oh ternyata audiensnya ini seneng nih sama yang anti gagal. Itu kan sebenarnya kita komunikasi dua arah ya, dari komentar, dari mungkin DM yang masuk kayak gitu. Jadi memang awal
setelah bikin jurnalisa karena kehidupan sehari-hari saya berhubungan dengan hantu, makanya kayaknya itu deh kasih buat di-share gitu. Dan saya tidak membangun personal branding secara khusus, cuman saya cuma menunjukkan sisi seorang indigo lah, let's say, yang ada pada saya gitu, dimana walaupun saya bisa berkomunikasi dengan hantu, melihat hantu, tapi saya juga penakut gitu. Saya juga kalau didatangi kuntilanak ngabrak gitu. Jadi itu yang bikin akhirnya orang-orang merasakan sisi manusiawinya seorang indigo mungkin dari jurnalisa. Dan itu pula yang pada akhirnya semuanya mengalir, tiba-tiba tadi cerita hantu, tiba-tiba jadi mediasi karena memang apa yang saya lakukan di rumah ketika berkumpul dengan saudara-saudara saya adalah mediasi. Betul gitu ya? Itu biasanya kita lakukan apa? Apanya? Kalau misalkan libur lebaran. Kalau dikumpul karena udah biasa dari kecil, kita dari kecil memang bareng satu rumah, jadi Iya. dari awal biasa aja. Jadi kalau liburan sekolah mungkin yang lain-lain main ke mall atau kemana sama saudara-saudaranya, nonton bioskop. Kalau kita mediasi, mencari tahu ada apa di sekitar kami. Jadi dari hal-hal yang memang menjadi ciri khas keluarga kami, itu justru akhirnya terasa lebih natural mungkin dan orang lebih suka gitu. Berarti dari awal kontennya bukan tentang hantu awalnya? Atau udah gimana coba? Memang menceritakan hantu tapi hanya cerita pada saat
membangun suatu YouTube channel ya, dan kita kan bisa dapat insight tuh kurang lebih kronologi kita nih siapa, usianya berapa. Nah itu bisa banget kita jadikan langkah awal untuk menentukan customer kita nanti siapa ya. Nanti di situ yang akan bisa kita turunkan lagi menjadi strategi marketing, strategi sales mungkin ya, atau sekarang kan banyak digital ads dan lain-lain. Nah, jadi itu akan sangat berharga menurut saya daripada kita begitu mau mulai bisnis kita mau jualan ke siapa sih, ini kan apakah customer kita itu ibu ya, apakah customer kita ini Gen Z gitu, apakah customer kita ini mungkin yang lebih anak-anak lagi. Nah itu kan perlu percobaan yang memakan waktu dan juga biaya gitu. Jadi pelajaran itu sih menurut saya poin yang sangat penting, dimana kita mempelajari dulu target marketnya ya, bukan berarti produk kita berubah ya, itu enggak. Jadi kayak misalnya kalau misalnya channelnya Desi Hermon itu kan masak-masak, terus karena oh ingin Gen Z ya nonton semuanya gaming, tiba-tiba dia jadi gaming kayak gitu juga ya. Jadi tetap di bidangnya masing-masing, tapi yang bisa fleksibel itu ya itu strategi marketingnya, komunikasinya dan lain-lain bisa kita. Jadi personal branding itu di awal harus buat dulu, nanti opportunity itu akan datang dengan sendirinya. Betul, apalagi sekarang itu kan jadi yang saya lihat dari tren, let's say di digital lah ya, digital perkontenan memang kan berkembang terus nih. Jadi kita juga nggak boleh lengah sebagai content creator. Bisa jadi apa yang seru di tahun lalu belum tentu seru di tahun ini gitu. Tapi dengan jati diri yang masih sama ya. Jadi salah satu yang sekarang saya lihat ini cukup apa ya, cukup menarik dan juga cukup kuat gitu. Salah satunya dengan personal storytelling. Kita menceritakan sehari-harinya kita, gimana mungkin banyak teman-teman di luar sana tuh yang jadi merasa nyambung gitu, connected gitu. Oh iya ya ternyata sebagai ibu-ibu tuh kita sama aja loh struggle buat bikin makanan kayak gitu. Nah, jadi sekarang ini kalau mau bangun bisnis dari konten itu sudah banyak sekali ya kayaknya contoh yang berhasil. Ya sesimpel misalnya oke, karena kita tiap hari bingung mau bekelin anak apa, ya udah nih saya jualan nugget yang sehat. Nah, kayak gitu kan akan sangat kuat ya positioning kita ketika memang kita kasih lihat nih kesungguhan kita dalam membuat produk, higienitasnya juga seperti apa kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu yang bisa banget bidangnya nggak usah selalu makanan, nggak usah selalu apa ya, tapi kayaknya kita cukup melihat banyak brand yang bermunculan yang memang diperkuat oleh personal storytelling. Jadi kalau masalah kualitas produk, kualitas jasa itu udah nggak bisa ditawar ya menurut saya. Memang modal utama kita udah pasti kualitas. Contoh ya, karena berkualitas, rasa enak, harga terjangkau itu udah nggak bisa ditawar. Yang bisa kita kembangkan dari mengintegrasi mungkin dari konten, dari digital dengan bisnis ya itu mungkin kita bisa raise awareness atau audiens lebih mengenal produk kita dengan cara lebih luas, lebih cepat dan juga secara biaya
udahlah, cuman iseng gitu awalnya kayak gitu, cuman FOMO aja gitu. Karena kan orang-orang udah mulai konten gitu. Kayak itu saya udah tahu kali, saya nontonin gitu di awal kali. Oh ini ya bisa ya. Dari hal yang kayak gitu ternyata ya sampai sekarang gitu efeknya. Iya. Tapi ini tidak ada di script, ini mewakili keresahan dari kreator semua ya. Saya juga ada kreator. Kadang ketika kita konten itu ada stucknya kayak, apalagi ketika views turun. Nah, ada kepikiran apa kita berubah cerita aja atau gimana? Tapi kalau kata ini mah kita konsisten dengan itu. Nah, apa yang menguatkan atau mungkin pernah nggak sih ngerasain stuck juga? Terus apa yang menguatkan dan kita bermain genre ini? Dan Devina dulu. Kalau buat saya pribadi sih mungkin karena keterbatasan ya. Kayaknya saya dari awal bukan tipe yang terlalu nyaman juga di depan kamera. Bukan yang mungkin bisa terlalu apa ya namanya nggak bisa membuat orang ketawa gitu di kamera gitu. Jadi jujur memang suatu keterbatasan juga itu boleh kita hidup lah. Jadi buat kita mau bikin apa gitu karena nggak mungkin kita pengen ketawa gitu. Jadi salah satunya itu memang kayaknya saya paling pede gitu loh. Kalau sampai ada yang lain-lain memang sama-sama videonya jelas, suara masakannya menarik, mudah dipahami, suaranya jelas, ya mudah dibaca. Jadi itu sih yang kalau misalnya mau ada pindah genre dan lain-lain ya mungkin akan tetap di apa ya masa-masa. Kalau untuk dari segi perkontenan kayaknya so far memang saya masih fokus di masakan gitu. Apalagi waktu itu sempat pandemi. Oh ya tadi saya ada salah sebut, saya tuh mulai 2019 khususnya pas pandemi itu 2020 saya baru lulus kuliah. Nah jadi karena keterbatasan itu juga tiap hari kita di rumah, ya itu kayak ya udah masak aja terus gitu. Bisa tiap hari sambil masak buat anak-anak sambil kita kontenin gitu. Nah justru itu yang malah jadi menurut saya itu yang memperkuat gitu karena kita bener kata Teresa tadi ya kita nggak berusaha untuk men-setting outputnya mau seperti apa gitu dan malah itu yang membuat audiens menurut saya bisa menafsirkan oh kalau ini memang real gitu kan contoh kalau yang dulu juga acara masak di TV kan ada stylistnya sendiri udah ada kriterianya mungkin oh pilihnya harus gini. Nah kalau yang namanya konten kita bebas gitu makanya wajan yang udah gosong-gosong pun nggak apa-apa gitu ya sampai ada yang komentar juga wah ini wajannya Chef Devina ini kayak gini jadi saya juga pede tapi kan memang ya namanya kita konten sendiri ya gitu mereka pilih ya pilih seadanya aja gitu kayak nasi juga seadanya kalau cuma ada nasi kemarin ya nggak apa-apa gitu menurut saya justru itu yang membuat ya mungkin audiens lebih related dan audiens lebih termotivasi gitu bahwa oh masak tuh nggak usah cantik di bayangan atau yang kayak apa editorial gitu yang harus dibuatin dengan sangat cantik kalau saya kan masak ya udah tumpahin gitu ya kalau masih belum ini kalau nggak ada ya nggak apa-apa jadi ya mungkin lebih gitu sih. Nah, kalau dari siapa ada stuck gitu, stuck momen, stuck terus kemudian pengen mungkin kalau dari siapa nggak mungkin berubah haluan karena menjadi dari itu, tapi pernah stuck. Terus bagaimana cara ngatasinnya? Oh sering. Oh iya, sering bu. Sering. Dulu kan saya mikirnya udah sendiri aja kan, tapi sekarang filmnya tuh timnya udah banyak gitu. Di belakang layar udah ada tim, jadi saya juga harus mikirin gimana caranya supaya ini viewers sih nggak stuck karena itu kepikiran sih cuman saya tidak terlalu memikirkan waduh sukses gimana tetap dijalani konsisten dan salah satu yang menurut saya cukup bikin kita agak apa ya memperbaiki viewers itu ada salah satunya kolaborasi ya kita udah beberapa kali melakukan kolaborasi contohnya dengan DMS dengan KTJ terus dengan dengan Yamara terus dokter Hantu siapa? Dokter Hantu siapa ya? Satu ada itu dokter Hantu saya tahunya dokter Lampu tahu kan? Dokter Hantu ya pokoknya banyak ya kolaborasi yang pada akhirnya bikin kita jadi menjangkau subscribers dari teman-teman kita yang lain gitu. Tapi nggak cuma itu yang kita lakukan pada saat ini. Mungkin banyak teman-teman yang, kok
jadi bisa berkembang juga. Karena ya apalagi sejujurnya khususnya di Bandung, Jawa Barat, kita suka banget collab sama kreator lokal. Karena mereka lebih paham juga kita coba pengen itu yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau dari Risa itu kalau misalnya teman-teman lagi stuck nih bingung mau makan apa, salah satu cara yang bisa dicoba adalah dengan collab. Nah, makanya acara ini dibuat biar apa? Biar teman-teman konten kreator bisa berkumpul, bisa mengenal satu sama lain, bisa lebih mengembangkan akun channel dari YouTube-nya. Ada yang ini kontennya horor-hororan. Coba yang kontennya horor. Ayo kita horor. Ada yang kontennya masak di sini? Kuliner masak? No, masak dong. Ya tapi tadi juga saya bilang sama Bimina, boleh nggak saya collab sama chef karena teman hantu saya ada yang suka banget masak. Pengen masak bareng chef itu ternyata ayo wah. Sebenarnya bisa dari segala hal loh gitu, nggak cuma konten horor ini dengan siapapun bisa gitu. Bahkan saya sama di DMS pernah kolaborasi sama Tasya Farasya tapi di iya di kosong gitu. Jadi semuanya semua bisa dikembangkan gitu. Asal ya kalian suka aja, kan minimal suka dulu sama konten dia juga suka sama konten kita, itu bisa dikawinkan, sangat bisa. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau boleh mundur nih dari Risa, dari Bina, bangun bisnis sekarang dan apa namanya pelajaran terbesar yang didapat dari perjalanan YouTube yang paling berdampak bagi Chef Devina dan Risa di saat membangun bisnis sekarang, dan sebaliknya apa ilmu dari bisnis yang paling membantu kalian berdua untuk bisa menjadi kreator yang lebih baik. Devina dulu mungkin. Oke, nah untuk ini kalau mengulang lagi gitu apa yang dilakukan. Iya, jadi maksudnya pelajaran dari YouTube yang paling berdampak Chef Devina dan Risa dalam membangun bisnis sekarang itu seperti apa, dan sebaliknya apa ilmu dari bisnis yang paling membantu kalian berdua bisa menjadi kreator yang lebih baik. Oke, nah mungkin tadi udah dibahas sedikit ya tentang membaca market gitu. Jadi kenapa sih membaca market itu penting? Karena kita nggak bisa bikin market sendiri gitu. Karena apalagi di bisnis ya makanan, marketnya itu udah ada sebenarnya, udah ada dan udah given lah. Kita nggak bisa ngomong itu tiba-tiba pengen pengennya banyakin yang anak muda deh atau apa, nah tapi enggak gitu. Jadi kayak banyak sekali yang sebenarnya kita bisa pelajari ya. Ini di luar dari kita mau bikin produk apa, itu dua hal yang berbeda. Yang pertama kita punya dulu produk apa atau konten apa, dan yang kedua baru kita mengenal customer kita dengan lebih baik. Nah jadi kenapa sih dengan YouTube ini kita bisa membaca? Nah salah satunya itu karena ada fitur dari Insights ya. Dan dengan YouTube ini kita bisa menjangkau banyak sekali penonton dari berbagai daerah, wilayah ya, baik itu di Indonesia, di luar Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui ya, data-data itu tuh sangat penting ya, dimana kalau dari oke, kita masak-masak nih, konten ayam full terus, dan itu cukup berbanding lurus, cukup sama juga dengan minat dari mungkin masyarakat di Indonesia gitu, yang dimana konsumsi utamanya mungkin lebih ke ayam, telur gitu. Nah, ini kita juga coba tarik data juga dari mungkin saya kan ada bangun restoran juga, ternyata cukup sama gitu, ternyata ya itu dia yang paling disukai ya. Terus selain itu juga kita bisa membaca suatu tren ya berdasarkan musim gitu, seasonal ya. Oh kalau misalnya vibes-nya lagi mau Ramadan nih, konten-konten cookies tuh laku banget, dan ternyata di restoran di bakery pun seperti itu, penjualan cookies paling ramai itu pada saat mau ada acara-acara besar mungkin ya, hari raya, dan dimana kita ada yang namanya kebiasaan untuk memberikan hantaran ya, hampers gitu. Nah jadi ternyata nyambung banget gitu, dimana yang kita tadinya cuma bisa masak ya bikin kue kering gitu di rumah, tapi dengan ada itu akan memberikan satu langkah lebih maju, dimana kita mau membangun bisnis gitu. Dan memang ya itu market itu sudah ada, jadi bukan yang kita yang bikin, market itu udah ada. Jadi teman-teman bisa banget sebenarnya membaca market itu ya.
Dan yang paling penting memang nyambung juga nih sama YouTube dan juga real business karena personal branding itu dia kuat ya. Jadi terus saya ini ya salah satu yang ini juga saya baru realize-nya belakangan gitu. Oh saya pengen deh teman-teman kalau lagi pada stuck bingung mau masak apa, cari dong di Kreatoan gitu. Nah untuk kita mewujudkan itu kita kan bisa melakukan langkah-langkah yang berbeda gitu. Salah satunya begitu masuk ke YouTube channelnya dari Kreatoan udah jelas tuh. Ada mau resep ayam, resep, jadi kejelasan itu. Sama di bisnis juga kita pengennya ada namanya brand recall gitu, dimana misalnya oke teman-teman jual bolu pisang ya. Saya ingat pengen beli bolu pisang, oh udah ada brand recall ini. Nah itu bukan semata-mata tentang kalau produk memang itu udah wajib ya, kayak konten yang seru itu ibaratnya udah wajib lah gitu. Cuman ada beberapa langkah yang kita bisa baca loh dari situ, kita bisa dapat feedback lagi. Jadi memang pentingnya mulai dulu tuh di situ ya, kita akan mendapatkan insight-insight tersebut ketika kita sudah mulai. Kalau kita belum mulai ya itu berangan-angan aja gitu kan. Tapi ketika kita udah mulai, udah ada feedback dari teman-teman itu membantu baik buat dunia perkontenan dan juga dunia bisnis. Kalau Teresa, mulai ini mungkin bisa jawab. Oke, jadi mungkin teman-teman secara tidak sadar gitu melihat kalau kalian tahu personal Dinalita itu ada saya mewakili segmen ibu-ibu. Ada Aangga untuk bapak-bapak muda. Terus ada Niko itu bapak-bapak juga, tapi dia petualang naik gunung. Dan terus ada Akang itu culture. Iya, kalau Riri yang wanita cewek-cewek cantik, kulit manis. Kalau ini segmennya anak sekolahan Gensi. Pada saat itu kan dia masuk SMA. Jadi secara tidak langsung kami membentuk segmen-segmen yang akhirnya semuanya masuk di dalam Dinalita gitu. Atas dasar itu pula akhirnya kita pede untuk memulai bisnis-bisnis lainnya gitu. Dan salah satu yang sampai saat ini masih bertahan adalah Dinalita Mobil ya. Ini bisa ceritain gimana? Karena itu tadi yang aku ngomong di awal, karena kita semua suka nongkrong dan memang sampai sekarang doyan aja nongkrong dari dulu dari SMA. Jadi terbentuklah Dinalita, ditambah lagi untuk aku yang masih pengen banyak belajar dengan adanya Dinalita Mobil itu aku jadi secara tidak langsung kayak
sebagai salah satu contoh yang ternyata walaupun kita putra daerah, kita Sunda, kita di Bandung, tapi kita bisa nasional yang karena intinya bukan dari daerah atau kotanya, tapi originalitas kita ini seperti apa gitu. Jadi jangan khawatir, karena saya juga nonton konten-konten dari daerah lain, daerah mana-mana, dan ketika itu menarik pasti akan saya tonton. Jadi nggak usah khawatir akan hal itu. Buktinya YouTube juga hari ini mengadakan hal keren, acara keren seperti ini juga di Kota Bandung, tepuk tangan dong. Baik, teman-teman, kami persilakan untuk bisa mengeluarkan pertanyaan ya. Ada banyak ternyata, tapi disclaimer dulu ya sebelum open Q&A. Ini teman-teman harus bertanya seputar konten atau strateginya. Jadi kalau ada pertanyaan teknis, kreator bisa langsung bertanya ke tim bantuan YouTube melalui aplikasi YouTube Studio atau pilih halaman bantuan YouTube atau tweet tim YouTube. Jadi misalkan mau bertanya kenapa konten seperti ini di-ban, nah itu bukan ke kata-kata yang ada di sini, itu beda cerita. Jadi kalau teman-teman mau bertanya seputar konten dan bagaimana strateginya, boleh diangkat tangannya. Ya. Si Akan Kasep tuh yang pakai, yang ada kumisnya. Kang, dengan Kang siapa Kang? Ya, saya dari Jejak Tapal Batas, nama saya Bima Prakasa dari Karawang. Wow, jauh, tepuk tangan dulu dong. Jejak Tapal Batas. Jejak Tapal Batas. Jejak Tapal Batas. Kalau boleh tahu ini siapa? Kita sama sih kayak Teresa dan teman-teman di penelusuran. Ayo sini di Karawang. Oh iya deh, gas. Diajakin tuh banget loh. Nah, kebetulan tadi udah dibuka duluan sama Teteh. Tadi kan Teteh bilang kalau mau collab ini nggak mandang dari subscribernya ataupun viralnya, tapi lebih mau ke sama-sama ngangkat ke kreator-kreator yang kecil. Tapi ada kriteria khususnya nggak sih Teh? Misalnya harus ada minimisasinya atau harus ada yang bedanya gitu apa? Gak apa-apa ya, saya jawab ya. Iya, langsung. Oke, kalau saya sih suka ketika saya suka nonton gitu. Jadi yang penting suka dulu. Jadi apapun mau, jadi ketika kita suka orang protes ya bodo amat, gue kan suka sama orang ini, itu yang paling penting. Itu pun yang terjadi sama kolaborator di Jurnalisa gitu. Karena saya beneran nonton konten-kontennya, saya suka sama kontennya. Saya juga punya beberapa channel YouTube yang mungkin kata orang apa sih itu, tapi saya tonton. Jadi saya memang orang yang nonton terus. Nanti saya nonton konten kamu ya. Mohon bisa. Nuhun Teh. Nah, Iya. ya Jejak Tapal Batas Teh. Dan itu juga yang menjadi kayak kita tuh selalu jadi punya teman gitu, jadi tambah relasi juga, jadi kenal. Dan sering banget ketika kita mengusulkan di luar kota, misalkan kemarin Bekasi, terus ke Garut, terus nanti mungkin ke Karawang, saya akan cari kreator-kreator lokal yang ada di situ. Minimal kita ketemuan, ngobrol, saling share cerita. Kalau beliau tidak keberatan, biasanya kita collab gitu. Nah, yang penting berarti karena musiknya disuka dulu ya. Gak tentu kayak misalkan harus ada standar subscribernya harus berapa dan lain-lain. Disuka aja dulu. Iya. Teh mudah-mudahan kalau Teh ke Karawang kita bisa collab Teh. Siap. Itu bisa. Sama satu lagi boleh nggak? Boleh, boleh. Tadi nyambung juga sih dari yang tadi saya bilang, kreator-kreator dari luar ibu kota itu rata-rata kan pada minder ya Teh. Dan yang gede itu selalu yang kreator yang di ibu kota atau di Jakarta. Kasih ininya lagi dong Teh, motivasi, tips atau kasih semangat lagi Teh buat kreator-kreator yang di luar ibu kota. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana ya? Jadi karena memang pada awalnya saya tidak punya niatan untuk membanding-bandingkan dengan kreator-kreator lain. Pada saat saya memulai bikin konten, ya udah bikin aja gitu. Dan saya udah mulai kaget ketika pada akhirnya kok YouTube menghubungi, kok saya diundang di Jakarta gitu, kok ada kreator-kreator besar yang ajak kolaborasi. Itu adalah salah satu hal yang tiba-tiba aja datang ke Jurnalisa. Jadi benar-benar pada saat kita bikin Jurnalisa, ya udah ngomong aja, bikin aja, toh rezeki itu nanti datang sendiri. Makanya saya lumayan nggak peduli sih gitu akan hal itu. Jadi yang penting saya terhibur, orang lain juga terhibur, itu yang utama.
Ada Akang yang pakai ikat Sunda luar biasa. Kang dari mana? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Kabarkeun sing kuring pun Krishna Nabi channel Krishna euy. Krishna euy. Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Oh, sudah ternyata ya. Listnya apa kalau boleh tahu? Kenapa? Listnya apa? Kabupatennya tentang apa? Kontennya masih variatif sampai saat ini. Justru saya bertanya terkait dengan hal tersebut. News, budaya, olahraga, dan lain-lain. Campur ya. Campur. Terkait dengan personal branding, teteh-teteh anu di Mayun, justru saya agak sulit menentukan terkait dengan hal itu, karena pertimbangan saya, kan menurut pendapat saya ya, sorry kalau salah. Jadi konten kreator itu apakah mau ngejar-ngejar idealisme atau nyari uang? Bagi saya secara pribadi, karena saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang terkenal, maka saya nyari duit. Konten apa yang sekarang saya lagi rame di channel-channel, di media, maka itu saya kerja. Contoh, hari ini algoritma di Jawa Barat yang dua anak kena sama Pak Deddy Mulyadi. Maka saya hari ini setiap kegiatan kejar-kejar Pak Deddy Mulyadi. Jadi apakah langkah yang dilakukan oleh saya salah atau benar? Karena akhirnya yang dirasakan oleh saya, personal branding saya di channel saya sangat minim sekali. Karena saya mengejar-ngejar konten yang lagi ramai hari ini. Itu. Yang kedua, saya harap teman-teman ini kan dari Bandung, saya dari Sumedang, yang dari Tasik. Bagaimana kalau kesempatan ini kita manfaatkan bukan hari ini saja, tetapi ke depan kita kumpul, kita bikin grup WA untuk kita sama-sama nongkrong, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, kita sama-sama sukses menjadi konten kreator ini. Karena teman-teman pengalaman nih, saya sejak 2011 bikin akun, 2016 saya mulai all out di menjadi konten kreator. Sebagian konten kreator yang saya tahu pedih, merek ilmu,
Dapur Mak Bening. Iya, silakan pertanyaannya. Aku mau tanya sih, kebetulan karena kan satu nih sama Chef Devina. Aku udah rindu juga. Gak tahu beberapa chef yang udah aku rindu. Aku mau tanya kan kebetulan cooking terus. Aku kan hobi memang ya, hobi cooking. Tapi hobi itu kesalur beberapa tahun terakhir. Apalagi setelah aku tahu kalau cooking ini bisa dijadiin konten dan menghasilkan cuan gitu ya. Terus ternyata problemnya kalau kita bikin cooking itu nggak gampang ya gitu. Dari semua persiapan sampai output bisa diterima sama audiens. Nah, yang sering aku alami adalah gimana ya chef sendiri menyikapi gitu ya kalau misalnya kita suka sama cooking tapi kita buat gitu kayak bosen, sebel, belum lagi ada deadline endorse mungkin yang harus diselesaikan gitu. Kemarin untuk yang film aku bareng sama Chef Devina itu iya yang Agustus kemarin gitu. Nah jadi kalau dari saya sendiri gimana dan buat teteh mungkin pun walaupun kita beda nis gini ya kan itu kan setiap hari juga kan harus kita upload gitu ya, ada konten yang harus kita up gitu ya untuk membuat kita sendiri bisa stabil, semangat kita tuh bisa tetap menyala dan gak berhenti di tengah jalan. Apalagi aku udah gimana sama Devi itu aja paling. Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Ini kita dulu mungkin ya. Oke, halo, salam kenal, pastinya. Kalau dari pandangan saya sih namanya kalau jenuh, itu suatu yang wajar terjadi ya, apapun pekerjaan profesi kita gitu. Nah jadi memang tergantung level jenuhnya nih. Kalau dikejar deadline ya mau nggak mau kita kerjain lah ya. Cuman kalau misalnya memang lagi jenuh banget, ada baiknya kita bisa istirahat dulu sih sebenarnya gitu. Jadi salah satu keuntungan menjadi content creator kalau memang lagi mumet banget gak mau konten tuh gak apa-apa lah, asal ya tetap lagi setelahnya kan semangat lagi. Nah terus kalau misalnya untuk masalah resep-resep ya, kalau saya pribadi mungkin gini, bagi menjadi beberapa pilar gitu ya. Jadi contoh kalau misalnya kita kan nggak mungkin nih resep yang gampang terus atau resep telur terus gitu, apalagi misalnya kita ada kegiatan itu kita pengen jadi chef atau kreator yang memang bisa apa ya kayak memasak hidangan Nusantara autentik. Jadi kita membagikan budaya setempat gitu. Nah itu kan pasti ribet nih gitu. Tapi kan itu yang bisa menjadi personal branding gitu. Tapi ada juga resep-resep yang singkat ya, yang ibaratnya resep-resep receh ini justru meng-engage lebih banyak orang. Dan gak masalah banget kalau kita sebenarnya kombinasi gitu. Jadi kayak misalnya dari 10 konten resep kita pilih mungkin yang buat personal branding kita nih yang bener-bener yang kita mau bikin makanan fusion kayak mau bikin apa, kita boleh buatin satu gitu. Cuman
Baik, wah antusias sekali ya teman-teman di sini ya. Keren, saya senang banget. Semuanya pengen berbangga. Ini teteh yang ini. Teteh dengan teteh siapa? Punten. Waalaikumsalam. Siapa? Vika. Oke. Listnya apa kalau boleh tahu?
Baik, kita foto dulu ya. Siap, boleh kita foto dulu. Nah fotonya adalah teh ini, teh Devina, teh Lisa. Mau ada di sana teman-teman? Ini dulu. Oh bertiga doang. Oh jadi yang lain dulu. Oh cengnya aja. Kalau kesini katanya nanti itu foto sesi terakhir ya. Baik Nadia. 2 atau 3 konten kreator hebat dari YouTube. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling kita tonton. Baik Teddy, Teresa, Devina, Atur Nuhun sudah sharing bersama kita. Kami berdoa untuk dapat kembali ke tempat. Dan teman-teman Atur Nuhun juga tepuk tangan. Oke, untuk yang mau foto boleh nanti ya. Karena kita akan lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Ini ada sesi yang tidak kalah seru tentunya. Ada activity group. Baik, Teh Devina, terima kasih. Teman-teman boleh duduk dulu. Kita lanjutkan kegiatan kali ini. Gimana tadi? Banyak insight positif ya, betul ya? Banyak ya nasihat-nasihat penting. Tapi itu pertama bisa gitu. Kalau lagi motor tuh kayaknya harus bicara deh gitu. Kalau ikut kawannya jadi bersemangat ya. Betul, betul, betul. Kalau udah urusan duit jadi pasti lebih semangat. Tomat cherry, bubuk coklat, bubuk DDN, stick ice cream, dan juga sedotan. Itu yang pertama. Yang dapat misteri box pertama. Rambutnya. Rambutnya. Ini mata. Ah di dalamnya. Oh. Oke. Misteri box kedua, ini ada isinya siomay, jeruk mandarin, bihun darah, saus tomat, saus pandan, dan juga sedotan. Yang dapat misteri box yang tadi saya sebutin, mana angkat tangannya? Itu apa? Kemudian, misteri Itu box apa? yang ketiga ada croissant, bihun matang, Itu saus dibikin pandan, mulut, dibikin ini ya mayones, sausnya. saus tomat, Mulut, timun, sedotan, hidung, stick es krim. nah. Mana yang dapat stick 3 atau misteri box 3? Dan terakhir misteri box 4 ada waffle, coklat powder, sosis, bihun matang, saus tomat, stick es krim, dan sedotan. Silakan dibuat. Itu yang coklat-coklat alis Kak. Tapi yang bernuansa Buat alisnya tuh. horor. Saya kasih contoh misalkan mau dibikin temanya kuburan itu boleh. Atau mau bikin wajah yang seram boleh. Mau dibikin genderuwo boleh. Kuntilanak boleh. Mau dibikin mumi boleh. Tapi Kak, yang harus putih punya buat itu nilai aja, giginya storytelling. taring-taring. Jadi harus diceritakan ya. Iya. Ini tuh apa, ini matanya, apa dan lain-lain. Itu buat ukuran atau apa? Terserah. Mana ya? Oh iya iblis. Ya. Ya. Sticknya apa ya? Ini. Misalkan ini nih, ada Ya, ya, tomat boleh, yang ya. bikin mata kan, buat horor. Ini boleh dibuka. Oh, Iya, iya, boleh, buat taringnya tuh Bikin boleh, kepala buat bikin taringnya. mata, itu boleh. Iya benar-benar. Baik, kita akan berikan waktu 15 menit. Dimulai dari 3, 2, 1. Silakan. Ya udah biarin aja. Ya udah biarin aja. Biarin aja. Serem amat ya. Ada yang dapat saus merah misalkan bisa dibuat kayak darah-darahnya itu boleh. Ini apa ya? Atau misalkan ada yang dapat apa lagi tuh? Itu aja. Coklat itu bisa dibikin apa kalau mau bikin kuburan boleh. Nah ini nih kecap tuh kecap saus tomat bisa dibikin darah-darah itu boleh. Gimana Bang? Gimana? Tapi harus punya nilai storytelling ya. Jadi harus diceritain ini bentuknya apa dan kenapa seperti ini. Ini misalkan cerita tentang hantu Bukarata. Nah, bisa. Galunggung ya. Jangan galunggung.
Nah, aku ada tisu basah, nanti aku kasih. Apa? Ya, Bu. Itu dipoto dulu, coba kreasinya dipoto dulu. Ceritanya apa? Ceritanya. Nanti dia menceritakan. Barongan, bilang aja dulu dia nggak suka makan. Dia mah kayak Oscar sama Street ya. Jadi ini dulunya ganteng. Terus Karena dia durhaka pada orang tuanya, di rumah jadi seperti ini. Jadi dia nggak bisa ini lagi, ke dunia lagi. Jadi hidupnya itu di antara dua dunia. Suami mau kondo, bang, ini ajak suami mau kondo yang tinggal di Gunung Galunggung. betul itu. Ini siapa yang cerita? Kak. Nah, ini lucu nih kayaknya, lucu. Suaminya nggak kerja, istrinya disuruh kerja ke Arab gitu, ya. Istrinya disuruh kerja. Senang banget dapet ini. Kita langsung unboxing nih. Langsung kita unboxing. Tuh, kita dapet apa ini? Wah. Dapat tempat minum tuh. Ikut dapat ini tuh, dapat ini.